Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Amma ba'du. Kembali lagi bersama kami podcast Kru Media Center MWCNU Pelengahan, yang mana pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber kita. Beliau merupakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan sekaligus Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Madura, Bapak Dr. Atqullah MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya pada sore hari ini? Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-18 ya. 18 ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana penonton? Sehat? Bagaimana penonton? Aman? Puasanya lancar? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas karena bertepatan dengan Harlah Perguno. Apa itu Perguno? Itu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, yang mana dengan tema menjadi seorang guru profetis panutan para santri. Sebelumnya kami akan memaparkan, namun saya akan memperkenalkan dulu, karena kalau kata pepatah lama itu tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ahmad Junaidi. Langsung saja, proses sejarah tercatat di sana pada tanggal 15 Desember pada tanggal 15 Desember 1956 lahirlah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Jombang. Kira-kira begitu ya. Ya. Mungkin hanya itu prolog dari kami. Selebihnya akan dikupas tuntas oleh narasumber kita pada siang menjelang sore hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Wa ba'du al mukarramun, para pemirsa podcast pada kesempatan kali ini, tentu di dalam rangka syiar Ramadan yang alhamdulillah dilaksanakan oleh sahabat-sahabat dan para kru media di MWCNU Pelengahan. Alhamdulillah saya bersyukur pada kesempatan kali ini, termasuk juga bersyukur kantor MWC Pelengahan yang luar biasa. Ini kantornya Ibnu ya. Ibnu. Ini adik-adik Ibnu punya kantor juga luar biasa. Jadi beberapa awal-awal puasa itu ada sahabat-sahabat dari media NU Pelengahan ini untuk minta saya untuk menyampaikan gagasan atau menyampaikan satu pengantar tentang sejarah Perguno ya. Jadi Perguno itu adalah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Jadi kalau berbicara tentang persatuan itu kan suatu kelompok besar, guru-guru di kalangan Nahdlatul Ulama. Kan bukan hanya guru saja, jadi istilah di dalam kalangan kita masyarakat pesantren, khususnya masyarakat tradisionalis NU ini, ada beberapa istilah sebenarnya. Ada ustadz, ada murabbi, ada pengasuh, ada ya biasanya kalau di pesantren-pesantren itu adalah ustaz. Jadi bahasanya saja yang dimaksud, tapi kan sesungguhnya dengan Perguno itu kan luas. Namun mungkin yang dimaksud Perguno itu adalah kader-kader NU yang berkiprah di dunia perguruan atau pendidikan, baik di madrasah maupun sekolah, baik di pesantren maupun di luar pesantren. Karena luar biasa madrasah atau lembaga pendidikan di kalangan masyarakat NU ini banyaknya sebanding lurus dengan mayoritas masyarakat
Indonesia sebagai bagian dari NU, Ya betul. sebagian besar dari NU. Oleh karena itu, sebagaimana tadi disampaikan bahwa Perguno ini berdiri pada tahun 1956. Berarti sekarang sudah Sekitar berapa tahun? 68 tahun. Ya, 68 tahun. Jadi kalau dirunut secara kedewasaan manusia atau organisasi manusia, maka sungguhnya Perguno ini sudah cukup cukup dewasa. Artinya peran-perannya di kalangan kita umat Nahdlatul Ulama, masyarakat Nahdlatul Ulama, termasuk juga di kalangan dunia pendidikan nasional kita itu sudah luar biasa di dalam memberikan kiprah-kiprah. Oleh karena itu pada tanggal 15 Desember ya tahun 1956 atau artinya sekitar 68 tahun yang lalu itu Perguno berdiri di Jombang, Jawa Timur. Pendirinya adalah Kiai Maskur, Kiai Wahab Hasbullah tentunya, kemudian Kiai Mas Duki serta beberapa tokoh NU lainnya. Karena memang waktu itu tentu Perguno itu berdiri setelah berdirinya NU. Begitu. Para pemirsa, tentu saya kebahagiaan untuk pada kesempatan kali ini topiknya adalah menjadi seorang guru profetis. Ya, panutan para santri. Harapannya memang begitu. Jadi waktu itu saya ambil tema ini, saya buat tema ini sesungguhnya tetap kepada peran-peran guru Nahdlatul Ulama itu, karena menjadi seorang guru itu kan sesungguhnya tidak mudah. Tidak artinya tidak mudah sebagaimana disampaikan oleh orang lain, orang-orang umum gitu. Di situ harus berproses. Bahkan menjadi guru itu ada lembaga pendidikannya, baik itu di pesantren maupun di madrasah maupun khususnya di perguruan tinggi keagamaan. Alhamdulillah perguruan tinggi keagamaan kita baik negeri maupun swasta yang tersebar di kota-kota besar maupun di pesantren-pesantren itu luar biasa. Pamekasan umpama yang mencetak guru-guru saja itu artinya fakultas tarbiyah atau mungkin sekolah tinggi ilmu tarbiyah itu di pesantren-pesantren sudah banyak. Nah ini yang kemudian mereka ditempa di situ di beberapa bahkan di perguruan tinggi saya di IAIN Pasca Sarjana itu ada beberapa guru-guru kita yang kemudian diberi beasiswa dari Provinsi Jawa Timur itu S2, ada sekitar 10 mahasiswa dan beberapa alumni sudah kita alumnikan. Mereka sudah tersebar artinya mereka rintisan gelar itu dalam rangka menguatkan pendidikan kita khususnya di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu peran-peran itu kita bisa saksikan atau bisa kita bisa kita ketahui dari kiprah-kiprah mereka. Namun demikian menjadi seorang sosok guru, apalagi guru profetis. Apa istilah profetis itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa prophet. Artinya bagaimana harapannya guru-guru di kalangan kita itu tetap selain kita berkembang di dunia teknologi informasi dan media-media pendidikan yang lebih modern, tapi tetap juga harus menjaga nilai-nilai profetisme itu. Nilai-nilai profetisme itu artinya adalah nilai-nilai yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kepada para ulama dan bahkan kepada para aulia serta kepada guru-guru kita sebelumnya, sehingga kita di dalam menjalankan menjalankan roda pendidikan ini tetap selain itu kita bangun visi profesionalitas, tapi juga adalah profesionalitas kepribadiannya harus terjaga, yaitu nilai-nilai profetis itu. Ya, menarik sekali ya Bapak Atikullah, menjadi seorang guru profetis panutan bagi para santri. Tentunya ketika ditarik kembali pada lokal Pamekasan gitu kan,
yang notabene-nya adalah kota gerbang salam. Gerbang gitu kan. salam, Ya, ya. betul. Bagaimana pasti ada suatu perbedaan kultur antara guru-guru NU dengan guru-guru yang anggaplah non NU itu kan. Baik, tapi kan pada intinya intisari itu sama, mencerdaskan anak bangsa. Kira-kira begitu kan Bapak? Jadi semua guru itu baik itu di Perguno maupun di luar Perguno tentunya. Itu semuanya tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Karena pendidikan itu sesungguhnya adalah proses transformasi ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni serta nilai-nilai religiusitas. Sehingga tentu kalau di Perguno ini yang tidak bisa kita lepaskan kan memang nilai-nilai religiusitas ini. Karena pesantren itu adalah sangat syarat dengan nilai-nilai religiusitas itu, maka kehidupan kita sebagai guru maupun sebagai bagian dari masyarakat itu harus menseimbangkan kehidupan itu. Satu sisi adalah bagaimana mendidik anak bangsa itu juga paham tentang pengetahuan secara umum yang terkait dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi serta proses-proses kehidupan yang lain, tapi juga dalam hal transformasi pengetahuan atau nilai-nilai religi itu. Makanya sesungguhnya nilai-nilai profetis yang dimaksud ini kan sesungguhnya adalah nilai-nilai yang diamanahkan kepada kita melalui Kanjeng Nabi dan sudah dicontohkan oleh Rasul. Itu Rasulullah itu atau para nabi, khususnya Rasulullah Muhammad SAW itu ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul itu. Yaitu siddiq, sifat siddiq, sifat amanah, sifat tabligh dan sifat batonah. Jadi yang sifat siddiq ini kan kemudian menjadi seorang guru itu adalah terpercaya. Harus terpercaya. Jadi kepercayaannya sebagai orang yang religius, orang yang baik, orang yang senantiasa berjalan di dalam koridor agama Islam, maka dia harus senantiasa terpercaya. Kepribadiannya menjadi contoh atau teladan bagi murid-muridnya. Baik itu di dalam kelas khususnya maupun di luar kelas gitu ya. Jadi menjadi guru itu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, tetap menjadi panutan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menjadi contoh gitu kan. Menjadi contoh. Karena digugu dan ditiru, kira-kira begitu. Ya, jadi guru itu kan digugu dan ditiru katanya. Jadi ada satu famio bahwa bila guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari dan mengkencingi gurunya sambil mengkencingi gurunya. Kenapa kok sampai sebegitu? Karena memang perubahan atau proses perubahan ini luar biasa sekarang itu. Jadi ada banyak orang yang mengatakan, ada sebagian orang yang mengatakan untuk menjadi seorang teladan, untuk menjadi seorang guru itu tidak perlu belajar kepada orang-orang sebelumnya, para ulama, dan lain sebagainya. Tapi sudah bisa belajar di YouTube, tidak bisa. Karena akhlak itu atau karakter itu tidak bisa dibelajarkan begitu saja. Apalagi kita biasanya kalau di NU ini kan nilai-nilai spiritualnya tinggi. Jadi nilai keguruannya kepada guru. Dan nilai keguruannya kepada guru, sanad keguruannya kepada guru itu sangat kental. Dan itu bisa dibuktikan itu. Jadi seorang guru itu tetap takdim kepada gurunya sekalipun dia menjadi guru. Dan apa yang dilakukan oleh guru itu sebenarnya adalah keteladanan yang bisa diberikan kepada anak-anak kita, kepada santri-santri kita, anak-anak kita di sekolah maupun di madrasah maupun di pesantren, sehingga mereka tetap dalam dalam koridor apa yang diinginkan di dalam dunia pendidikan kita itu, kepada proses transformasi ilmu dan nilai-nilai yang positif itu. Yang pertama. Jadi kemudian yang kedua adalah amanah ya. Jadi amanah ini kan terpercaya tadi itu. Jadi seorang guru itu kan amanah.
menjadi seorang pendidik itu kan amanah sesungguhnya. Bagaimana dia mempunyai kewajiban moral, spiritual bahkan untuk menyampaikan ilmu Allah. Menyampaikan ilmu Allah kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya, kepada santri-santrinya dan guru-guru dan murid-muridnya. Karena itu maka karena amanah maka dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar gitu ya. Sangat besar. Termasuk umpama risiko menjadi seorang guru itu harus kita kita filter, dalam arti umpama menjaga image umpama. Penting menjadi seorang guru itu menjaga image tidak makan sembarangan di pinggir jalan. Itu saya waktu penelitian di Sidogiri itu, saya kebetulan ditemani oleh seorang guru di sana itu. Kemudian saya memang waktu itu mengajak makan siang gitu. Mengajak ke makan siang, kebetulan kan di sini. Ustadz itu menyatakan, Ustadz, kami oleh Kiai diminta untuk tidak makan sembarangan di luar. Karena itu menjaga itu untuk tidak untuk tidak ditiru oleh santri-santrinya begitu saja. Anggaplah menjaga muruah ya, sebagai seorang guru. Betul. Bukan berarti kemudian kita tidak mau dengan bersosial atau bersosial dengan orang taruhlah orang kecil. Tidak seperti itu sebenarnya. Ada tempatnya masing-masing. Semuanya ada tempatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Nah, ini tabligh ini kan seorang guru itu kan menyampaikan pesan-pesan. Ya, menyampaikan pesan-pesan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keagamaan, budaya gitu kepada anak didiknya. Maka kemudian di dalam menyampaikan pesan ini, maka bagaimana pesan-pesan yang diterima atau bahkan yang diterima oleh anak didik kita adalah pesan-pesan yang mudah diterima, memudahkan kepada anak-anak. Tentu sesuai dengan usia. Bagaimana kalau mengajarkan anak-anak di tingkat SD umpama, di tingkat TK umpama, di tingkat perguruan tinggi umpama berbeda. Di dalam teori pendidikan itu kan ada pendekatan pedagogis namanya. Jadi kalau pendekatan pedagogis itu adalah pendekatan memang untuk anak-anak usia sekolah. Taruhlah usia sekolah itu kan sampai SMA. SMA itu terakhir sekitar umur berapa? 17. Sekitar 17-18. Ya. Dan itu sudah mulai dari remaja sudah mulai dewasa sudah itu. Jadi kemudian setelah itu pada masa-masa seperti itu biasanya disebut dengan teori pendidikan andragogis atau teori pembelajaran andragogis. Adalah model pendidikan bagaimana kita mendidikkan anak-anak kita ala orang dewasa. Nah, ini semuanya ada tempatnya. Oleh karena itu seorang guru profesional itu juga harus mengetahui tempat, mengetahui situasi dan mengetahui siapa yang dihadapi. Rasulullah itu adalah seorang sosok yang kemudian dia bisa diterima oleh semua kalangan. Sekalipun mereka adalah di kalangan non-muslim sekalipun. Termasuk di kalangan musuh-musuh beliau diterima oleh Rasulullah. Suatu saat Rasulullah itu datang ke suatu tempat. Di setiap tempat itu dia pasti diludahi oleh seorang kafir gitu. Dalam kafir Quraisy. Setiap saat itu, suatu saat Rasulullah lewat gitu bersama sahabat itu kok yang tumben itu kok tumben gitu, biasanya tidak ada yang meludahi. Betul, tidak ada. Kemana gitu kan? Rasulullah itu cak maturin keton gitu, kesambut. Kemana ini kita kemana orang itu? Jadi tanya kepada sahabatnya. Kemana ya yang seandainya mungkin itu begitu bahasanya. Ya Rasulullah katanya sahabat, dia menurut informasi sakit. Apa gitu ya. Kemudian saat beliau mendengar sakit itu, beliau pulang ke rumahnya. Langsung menyambangi. Iya, beliau pulang ke rumahnya, tanya kepada istrinya. Ya Aisyah katanya,
ada makanan enggak pagi ini? Katanya. Untuk apa ya Rasulullah? Itu untuk ada warga yang sakit katanya. Padahal warga itu adalah masih non Islam gitu. Orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy gitu ya. Jadi kemudian kata Siti Aisyah, ada ya Rasul, hanya untuk engkau makan pagi. Ya sudah, roti gitu ya. Kurma lah bagikan, dan kemudian dibagikan waktu itu. Jadi kemudian bersama sahabat datang. Karena tahu rombongan Rasulullah itu datang itu si kafir Quraisy ini panik ya Allah. Dia malu lah gitu ya, merasa malu. Jadi kemudian datang, ya Muhammad, tentunya kan dia tidak mengatakan Rasulullah karena dia masih belum beriman. Ya Muhammad, saya malu katanya. Engkau saya ludahi setiap hari, engkau saya curangi setiap hari, engkau tidak baiki setiap hari. Teman-teman aku yang tiap hari saya baiki tidak pernah datang ketika saya sakit. Engkau adalah betapa mulianya engkau. Waktu itu kemudian dia beriman. Nah itu kan proses dakwah, proses pendidikan itu ya seperti itu. Proses pendidikan itu ya bertahap. Gitu ya. Bertahap. Butuh proses itu. Butuh proses. Tidak perlu kekerasan dalam dunia pendidikan. Tidak perlu tergesa-gesa. Ya. Jadi itu kan komunikasi itu. Jadi baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi sikap. Itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu sifat Rasulullah itu kan dia fatona. Fatona itu cerdas, pintar itu. Cerdas itu. Beda antara orang yang pintar dengan cerdas. Jadi percerdas ini apa itu di atas rata-rata pintar gitu ya. Jadi cerdas itu tahu situasi, kemudian dia menghadapinya siapa, itu cerdas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan smart ya. Smart itu kan cerdas. Cerdas itu artinya kemudian bisa penyesuaian. Rasulullah itu cerdas ya tadi itu artinya di atasnya pintar. Tentu pintarnya Rasulullah tidak seperti proses kita, karena memang Rasulullah ini adalah sosok yang menjadi prototipe dan kemudian diproyeksikan gitu sejak Nur Muhammad itu sampai ia lahir, dan kemudian dia menjadi seorang pemimpin agama dan pemimpin umat itu, kemudian dia diproyeksikan oleh Allah untuk menjadi contoh yang baik atau contoh yang baik kepada warganya, sehingga kemudian dia dalam hal cerdasnya pun itu luar biasa. Lah tentu untuk kondisi sekarang memang untuk menjadi seorang yang cerdas itu harus melalui proses pendidikan. Ya, betul. Itu pendidikan yang ada di lingkungan kita, terutama ya di pesantren maupun di luar pesantren. Karena saya lihat lembaga-lembaga pendidikan kita kalau di Madura kan semuanya dikelola oleh umat Islam, Muslim semuanya. Jadi visinya adalah visi keislaman. Terlebih-lebih umpama di pesantren. Jadi kalau di pesantren itu luar biasa kita mengajarkan tentang anak-anak didik kita, sehingga kemudian guru-guru itu harus ditempa, harus diorganisasikan. Jadi ada sifat-sifat itu. Di samping itu kemudian ada sebuah teori sosial profetik namanya, yang ilmu sosial profetik ini ditulis oleh seorang Indonesia yaitu Profesor Kunto Wijoyo, bahwa dia tadabburan kepada surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi di dalam ayat itu ada 3 hal yang bisa dijadikan sebagai landasan profetisme ini. Dan Rasulullah, para nabi itu sudah melakukan itu. Sudah mengimplementasikan sebelumnya. Sebelum ada teori berarti Rasulullah sudah membuat sudah mempraktikkan teori itu, karena teori itu sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah melalui Al-Quran dan kemudian diterima oleh umatnya. Jadi Al-Quran yang sekarang ini sesungguhnya sebagai sebuah ilmu pengetahuan itu
tidak sekedar dibaca tapi juga didalami melalui tafsirnya bahkan takwilnya. Saya pikir kajian-kajian tafsir di pesantren itu sudah luar biasa sekarang. Umpama apalagi kita ngaji umpama kepada Gus Baha, umpama YouTube-nya itu luar biasa. Kiai-kiai kita di Pamekasan ini, di lingkungan kita ini tetap morok beliau tentang tentang tafsir Al-Quran ini. Oleh karena itu ada 3 hal, yaitu paling tidak yang sudah dilakukan oleh Nabi itu adalah humanisasi. Jadi menjadi seorang guru itu bagaimana kita tetap menjadi seorang yang humanis. Humanis itu adalah menghargai kemanusiaan daripada anak didik kita dan lingkungan kita. Itu yang pertama, menghargai. Oleh karena itu menghargai karena semua anak-anak itu mempunyai potensi masing-masing. Dan potensi manusia itu sesungguhnya fitrah. Fitrah itu artinya dia mempunyai potensi-potensi yang luar biasa, yang baik dan luar biasa. Yang kedua adalah liberasi. Bagaimana kita liberasi itu berbeda dengan liberalisasi. Kalau liberasi itu adalah membebaskan. Artinya kita bagaimana membebaskan, tujuan pendidikan itu kan membebaskan anak-anak dari kebodohan. Terutama bodoh dalam hal akhlak. Bodoh dalam hal pengetahuan. Bodoh dan terutama ini bodoh dalam hal akhlak ini kadang kita juga tidak menyadari itu. Dan bahkan anak-anak kita sekarang itu sudah merasa tahu. Merasa tahu. Padahal itu harus dibimbing. Jadi bimbingan spiritual dan lain sebagainya. Apakah ada pengaruh tentang kepada pemirsa nanti, apakah ada pengaruh tentang kemerosotan moral yang tadi itu kan, seperti kebodohan akhlak dengan teknologi? Oh iya. Apakah ada berpengaruh teknologi itu kan? Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini luar biasa. Dan ya teknologi ini kan sebenarnya netral karena teknologi informasi dan pengetahuan ini kan juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma penggunaannya inilah yang kemudian kadang disalahgunakan, yang kemudian akan melahirkan satu hal-hal baik yang positif maupun yang negatif. Jadi yang positif saya pikir itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan bagaimana mengambil hal-hal yang positif itu. Yang negatif negatifnya tetap ada, itu pasti ada. Yang negatif ini atau dampak-dampak negatifnya inilah yang kemudian kita antisipasi sehingga kemudian menghadirkan suatu proses-proses bahkan dekadensi moral di kalangan masyarakat, utamanya di kalangan remaja, di kalangan pemuda-pemuda. Dan ini oleh karena itu Perguno ini sesungguhnya bisa menggandeng organisasi-organisasi NU yang lain khususnya kepemudaan seperti IPNU, IPPNU, Patayat dan lain sebagainya untuk kerjasama di dalam membangun karakter ini. Perguno ini bisa berkolaborasi, tidak harus berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri maka sesungguhnya orang lain sudah melakukan kolaborasi. Bahkan lembaga organisasi yang tidak mulia sekalipun itu sudah melakukan kolaborasi. Kita harus berkolaborasi. Kita tidak bisa. Jadi Perguno ini bisa kerjasama internal bahkan eksternal. Eksternal itu dengan organisasi-organisasi lain seperti umpama Dewan Pendidikan maupun PGRI maupun organisasi-organisasi keguruan lainnya, di organisasi-organisasi profesi keguruan di luar banyak itu. Yang kemudian itu kalau bersinergi kan kemudian kita tahu bahwa kebutuhan dan proses-proses persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini kemudian luas. Nah sekarang umpama juga Pergunung ini harus update terhadap teknologi informasi. Nah sekarang ini semuanya jadi perubahan yang mendasarkan digitalisasi. Jadi ketika digitalisasi ini kemudian sekarang ini ada yang disebut dengan IOP umpama Internet of Things. Internet of Things itu semuanya berjejaring semuanya sudah. Jadi kita bicara di sini sudah bisa didengar di Amerika sana, di Arab sana dan lain sebagainya. Sudah tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu umpama untuk bisa berkomunikasi dengan orang
Pamekasan saja, ke kota saja kita harus ke sana. Telegramnya masih ngadat. Kalau sekarang bicara sekarang, bertindak sekarang juga bertindak di sana gitu. Apa yang dilakukan sekarang itu bisa diketahui Jadi sekarang. semuanya harus beradaptasi dan berkolaborasi. Kemudian nilai profetis yang ketiga dari ayat itu adalah selain liberasi itu artinya termasuk tadi itu berkolaborasi. Terbuka dan lain sebagainya. Liberasi bukan liberalisasi. Liberasi ya pemirsa, Ya, liberasi bukan liberasi liberalisasi. itu melakukan pembebasan. Seperti Rasulullah dulu umpama ini ketika masa itu sesungguhnya peradaban pengetahuan sudah tinggi pada masa Rasulullah. Kafir-kafir Quraisy itu dia itu adalah seorang penyair-penyair yang dia tulis di pelepah-pelepah kurma, kemudian di pasar-pasar itu dan itu peradaban pendidikan, peradaban pengetahuan sudah luar biasa waktu itu. Tapi peradaban karakter itu masih jahili. Jahili itu artinya mereka dalam hal peradaban jahili ini artinya dia kebudayaan umumnya masih sangat rendah bahkan sangat rendah. Termasuk waktu itu kan perempuan kan bila sedang head dia dikandangkan oleh kaum laki-laki pada masa-masa jahili dan banyak cerita-cerita tentang masa jahili itu. Jadi Rasulullah itu waktu itu sudah menembus atau melakukan suatu bimbingan masyarakat dalam hal sosial, dalam hal kepribadian, termasuk dalam hal keagamaan. Itu luar biasa itu. Sehingga kepada peradaban yang dimaksud dengan Islam itu, dengan iman, Islam dan ihsan. Baik, kembali kepada Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama tersendiri, betul Bapak. Apa pengaruh Pergunu ini pada ini? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya pemirsa. Oh ya. Apa pengaruh Pergunu ini pada pendidikan baik secara umum ataupun luas? Soalnya tadi sempat dibahas juga, dikutip bahwasanya mungkin Pergunu itu ada seperti bisa melanjutkan program-program ke selanjutnya bagi orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Oh iya. Gitu kan. Apakah termasuk guru, anggaplah ada guru-guru yang berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, apakah bisa Pergunu ini masuk di dalamnya untuk membantu itu kan? Sesungguhnya Pergunu ini kan organisasi guru-guru ya. Organisasi guru-guru yang mempunyai tujuan, kalau di dalam ADART-nya itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan NU. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan Islam yang berkualitas dan berakar pada nilai-nilai keagamaan ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sesungguhnya tujuannya adalah tidak lain itu meningkatkan guru-guru kita. Meningkatkan atau mengembangkan guru-guru kita, meningkatkan kompetensi guru kita, kemudian kepribadian guru kita, dan kemudian ya seperti tadi itu bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Itu kan itu tujuan utamanya. Namun demikian saya pikir Pergunu ini sebagai sebuah organisasi harus melibatkan diri kepada masyarakat, umpama masyarakat yang kurang mampu itu dicarikan solusi, umpama pendidikan murah, pendidikan gratis bahkan, pendidikan gratis atau mungkin beasiswa. Saya pikir Pergunu itu sebagai sebuah organisasi, jadi kalau berkumpul banyak guru-guru di kalangan Nahdlatul Ulama ini rigid, maka sesungguhnya sudah bisa mengangkat derajat-derajat orang-orang yang di bawah taraf kemiskinan yang perlu diangkat, yang terutama mereka harus dibelajarkan baik di sekolah, madrasah maupun perguruan tinggi atau bahkan di pesantren-pesantren melalui beasiswa. Dan beasiswa itu kan bisa kerjasama juga dengan lembaga-lembaga mulia di luar, termasuk dengan perusahaan-perusahaan. Itu kan perusahaan-perusahaan itu punya CSR. CSR itu tidak hanya untuk fisik saja, tapi untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia gitu ya. Termasuk ini punya peran di situ gitu ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sekarang sudah ada di penghujung acara ya. Tak terasa kita kurang lebih 30 menit pemirsa menemani kita gitu kan.
Mungkin dari narasumber kita ada pesan dan kesan untuk disampaikan Baik. kepada pemirsa gitu kan. Baik, terima kasih. Jadi sebagai sebuah penutup akhir pada kegiatan pertemuan pada kesempatan kali ini adalah harapannya bagaimana kita mengajarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang tentu diimbangkan dengan ilmu pengetahuan, iman dan takwanya. Iman dan takwa ini kemudian harus seimbang. Oleh karena itu sebenarnya di dalam surat Al-Jumu'ah itu sudah disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi proses pembelajaran itu sebenarnya ada proses pembelajaran secara langsung diterima oleh manusia yang kita kenal dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu saya pikir saya pikir itu tetap karena ilmu itu dari Allah. Bisa saja orang-orang yang dikehendaki, orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan itu diberi ilmu yang disebut dengan ilham. Ilham al-malaikatul muqarrabin, orang-orang yang dekat. Kalau kalangan santri tentunya tidak asing dengan laduni gitu. Alfiah gitu kan. Iya, laduni itu sebenarnya laduni ini mungkin di dalam ayat itu kan gini. Jadi proses pembelajaran itu kan pertama kan tazkiyatun nafsi. Wa yuzakkihim kan gitu. Jadi seorang pembelajar baik guru maupun murid itu mestinya harus jauh dari dosa di dalam melakukan proses pembelajaran sehingga ilmunya mudah diterima gitu kan begitu sebenarnya kan begitu. Jadi oleh karena itu proses yang pertama adalah wasyaki. Jadi kalau bisa bagaimana ya di pesantren kita ini luar biasa. Para kiai itu inalai karena mau murok mereka itu beliau itu kan inalai karena murok dia itu sebelumnya tawassuliyah bahkan dia mengaji sebelumnya untuk kemudian turun ke masjid atau ke sekolah ke madrasah untuk ngajar di depan santrinya itu dia sudah dalam keadaan tazkiyatun nafs. Dan ini harus ditiru oleh para guru-guru kita di luar pesantren gitu. Minimalnya kita punya wudu gitu. Jadi harapannya kalau gurunya punya wudu, muridnya punya wudu, maka setan-setan itu kan kemudian menyisih lah gitu itu. Sehingga kemudian ilmu Allah itu kan al-ilmu nurun kan gitu. Jadi ilmu itu kan terpancar, memancar dari gurunya, dari Rasulullah kepada para sahabat tabi'in dan kepada guru-guru sampai kepada guru kita ini kan guru seperti kita ini kan guru kita banyak dosa lah. Oleh karena itu bagaimana kita bisa menerima ilmu dengan baik itu tentu harus tidak maksiat yang pertama. Kemudian yang kedua baru kemudian wasyakihim wa yu'allimuhumul kitab. Yang dimaksud dengan wa yu'allimuhumul kitab ini adalah belajar kepada kitab atau referensi yang ada. Yang kemudian ada klasikal. Ya klasikal itu ya ada kelasnya gitu ya. Jadi seperti sekolah-sekolah tradisional dalam arti itu kan klasikal itu ada gurunya di depan, ada muridnya di belakang di kursi itu karena klasikal namanya. Jadi di situ itu yang disebut dengan wa yu'allimuhumul kitab itu. Belajar Belajar model belajar masyarakat tradisional dan modern itu seperti ini. Nah, ada kalau dalam teori barat itu kan ada stimulus respon kan. Kalau di dalam kita kan ada bandongan, ada sorogan. Ada sorogan, ada proses di situ penyampaian ilmu pengetahuan. Itulah itu mungkin yang disebut wa yu'allimuhumul kitaba di dalam kelas itu. Jadi di dalam kelas. Jadi sebelum kelas kita tadi itu tazkiyah dan kemudian setelah di dalam kelas sudah suci dan kemudian sudah proses pembelajaran sebagaimana proses-proses biasa itu. Yang maksud kelas itu tidak harus dalam tertutup. Seperti kalau di pesantren itu kan dilanggar-langgar di musola, itu di kelas juga. Kalau sorogan itu dulu kan kemudian
apa itu namanya, kiai, apa itu namanya, muridnya umpama menyetor setoran kitab gitu, bacaan kitab. Kiai yang merojaah gitu, yang apa itu namanya, yang simak dan kemudian ditegur oleh kiainya, itu kan modelnya seperti itu. Istilahnya yang niat gitu kan. Niat Istilahnya Maduranya. Jadi murojaah itu istilahnya di situ, secara apa ya, secara langsung. Demikian juga baru kemudian wal hikmah. Wal hikmah ini kan kemudian ilmu tingkatan tinggi sudah. Tidak semua orang itu mendapatkan ilmu hikmah ini. Jadi ilmu hikmah itu adalah ilmu yang memang apa itu namanya, dipancarkan oleh orang yang baik kepada anak-anak yang baik gitu. Jadi kalau sama-sama baik, maka kemudian di situ akan memudahkan mendapatkan ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah ini indikatornya adalah ilmunya bermanfaat di masyarakat. Jadi ketika mereka keluar ilmunya bermanfaat atau ilmu senafe. Ini kan semuanya yang dicari itu. Jadi itu sesungguhnya. Baik pemirsa, sudah berada di ujung acara. Sebelumnya kami pamit undur diri dan semoga podcast pada kesempatan kali ini yaitu dan bertepatan dengan hari lahir Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, dengan tema menjadi seorang guru profetis panutan para santri. Alhamdulillah sudah dipaparkan, dijelaskan secara detail oleh narasumber kita. Banyak terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Saya akan mungkin Pak mengakhiri dengan oleh karena itu kepada para pemirsa, kepada para hadirin dan kepada para guru-guru di lingkungan kita Nahdlatul Ulama, para ustadz serta para, saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Khususnya sekarang kita memasuki bulan Ramadan ya, di tengah bulan Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya sehingga Pergunu ke depan itu adalah menjadi organisasi keguruan atau profesi guru di lingkungan Nahdlatul Ulama yang kemudian senantiasa menjaga nilai-nilai kebaikan itu yang sudah diajarkan Rasulullah kepada kita, dan kemudian tentu kita juga ikut mengembangkan pada aspek-aspek kehidupan yang lainnya agar kita tidak ketinggalan, sehingga anak-anak kita itu seimbang hidupnya dan di masyarakat kemudian lebih bermanfaat. Dari saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wa'alaikum Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa ikuti terus media channel NU Pamekasan, media NU Pelangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.